Ya maksudnya gitu hari gini gitu loh, kita deket Monas, kita masih ketutup sama tumpukan-tumpukan yang kayak gitu. Berarti itu fakta ya Bu? Fakta. Iya. Baik, ya. Saya juga jadi ngumpulin data, bukan hanya di Kota Bogor, berarti di level provinsi Jakarta pun sama. Nah, untuk apalagi kita tahu kebijakan pemerintah pusat saat ini itu kalau dari sisi rekrutmen lebih fokus ke tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ya Bu ya. Jadi untuk administrasi tidak terlalu diprioritaskan. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang kepegawaian itu harus bisa memanfaatkan yang ada begitu kan Bu ya. Jadi bukan lagi quantity tapi di mana SDM yang ada itu bisa mengelola jumlah data yang banyak seperti ini. Nah, makanya di situ bisa memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ini adalah RKBKN terakhir tentang tata naskah ya, nomor 18 tahun 2011. Sehingga saya belum ada yang baru. Nah, jadi ada 10 jenis di situ yang memang kalau di PRK itu, kalau Bapak Ibu lihat nanti di PRK-nya itu karena waktu itu masih tahun 2011 itu datanya masih tersimpan dalam bentuk image meskipun itu PDF tapi bukan yang searchable gitu. Nah dari 10 jenis dokumen itu kalau kita bedah ternyata ada 3 jenis dokumen berdasarkan strukturnya ya. Yang pertama tabular, di mana di dalam dokumennya ada tabel seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ini dokumen komprehensif. Kemudian ada juga yang non tabular seperti kenaikan pangkat CPNS, ini tidak ada tabel. Kemudian juga ada yang watermark, jadi di belakang dokumennya itu ada logo institusi yang kadang-kadang itu menghalangi teksnya gitu. Kemudian ada juga yang handwritten seperti ijazah. Saya yakin mungkin di kepegawaian juga pasti nyimpan dokumen ijazah ya Bu, untuk mengetahui latar pendidikan dari setiap SDM-nya. Nah ini kan jadi kendala kalau misalnya nanti pada saat melakukan ekstraksi informasi dari dokumen tersebut, dimana kalau handwritten itu masalahnya adalah hurufnya tidak standar, kadang harus dibaca. Nah ini adalah existing business process, mungkin yang saya bisa sharing ya. Sementara ini saya nggak tahu kalau di Pemprov DKI, kalau kemarin saya audiensi di Kabupaten Bogor tidak jauh berbeda seperti ini. Jadi dari dokumen kepegawaian, mudah-mudahan kebaca ya Bapak Ibu. Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan scan dokumen. Dari scan dokumen itu nanti kita input ini dokumen punya siapa, manual. Jadi itu dan operator data tuh tugasnya masukin NIP. Habis masukin NIP dia pilih ini dokumen apa ya. Dari dokumen apa, baru dari dokumen apa nanti dia masukkan tuh di setiap dokumen itu apa informasi yang ingin diinput ke dalam basis data. Misalnya kalau SKPNS yang diambil adalah nomor SK-nya, tanggal SK-nya, TMT SK-nya, golongannya, dan masa kerjanya, biasanya begitu. Setiap dokumen itu punya entitas atau informasi yang harus dimasukkan ke dalam basis data, dan ini saya nggak tahu kalau di DKI, kalau di kami dan di Kabupaten Bogor sama, masih dilakukan secara manual. Kalau di sini sudah otomatis sama ya. Jadi masih saya kemarin sebelumnya kan di kepegawaian instansi ya. Iya. Maksudnya di sama sih ada petugas yang ngeken gitu. Dan itu tentunya memakan waktu dan resource yang tidak sedikit kan Bu. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Nah itulah tugas kita, udah tahu rekrutmennya nanti tidak lagi ke admin ya, lebih ke guru dan tenaga kesehatan, makanya kita SDM-nya nih yang di kepegawaian ini yang harus lebih smart, gimana ngatasi masalah yang kayak gini yang nggak mungkin terus-terusan dikerjain secara manual gitu. Kondisi existingnya ini saya lakukan sampling kalau di Kota Bogor itu waktu inputnya itu per dokumen sekitar 2-5 menit. Dan karena ini yang mengerjakan manusia bukan mesin, ada istirahatnya ya Bu. Setiap 10 atau 20 dokumen dia beristirahat 5 menit, kan wajar saja, mereka bukan robot, manusia. Belum lagi ada yang namanya error, human error di mana waktu saat input. Nah itu adalah kondisi existingnya ada. Nah saya melakukan preliminary research atau penelitian pendahuluan itu saya membypass semua ini dengan menggunakan yang namanya name entity recognition. Jadi si dokumen itu yang baca sudah mesin. Orang itu tidak harus nge-entry lagi. Ini waktunya jauh lebih cepat. Itu karena dokumennya masih bentuk image dan PDF ya. Yang agak lama itu di waktu konversinya, tapi saya bisa jamin lebih cepat dari manusia. Jadi dari PDF atau image itu sekitar 5-10 detik. Nah, waktu ngambil ekstraksinya, waktu ngambil SK-nya itu lebih cepat lagi. Itu rata-ratanya sekitar 0,04 detik per dokumen. Jadi harusnya jauh lebih cepat. Nanti saya demokan, ini bukan sekedar angka yang muncul ya. Nanti saya demokan angka ini gitu ya. Aplikasinya sudah sempat saya buat. Nah, bagaimana caranya bisa melakukan itu? Yang pertama adalah ini stepnya ya.
dari dokumen yang hasil di scan itu ada yang PDF dan image, kayaknya Bapak Ibu saya nggak tahu kalau di sini sudah semua PDF atau masih ada yang image. Tapi kalaupun PDF biasanya masih ada yang sifatnya PDF image ya, belum artinya tidak bisa diblok gitu. Memang dia dari sananya sudah image gitu ya. Jadi suka nggak suka bentuknya PDF atau image, dia tetap harus OCR dulu, optical character recognition, di mana dari dokumen PDF dan image kita harus ubah dulu ke teks, ke file TXT nih, kalau teman-teman Prakom mesti tahu lah file TXT ya. Kenapa? Supaya lebih ringan bacanya. Dari yang tadi saya bilang 5-10 detik per dokumen. Dari situ baru dilakukan dokumen classification ya. Jadi setelah jadi teks, baru kita bisa split tuh. Ini jenis dokumen apa sih? Apakah itu SKC, PNS, sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada di sini. Nah dari classification tersebut baru nanti kita bisa melakukan yang namanya information extraction dengan NER. Dari dokumen itu kita bisa ambil otomatis namanya, tanggalnya, SK-nya, dan semua informasi yang kita butuhkan yang memang disimpan di dalam database. Jadi harusnya nanti prosesnya itu lebih simple dengan tiga teknologi ini, OCR ya, document classification dan information extraction dengan NER, name entity recognition. Nah ini yang saya propose ya di penelitian saya, ada business process improvement yang kalau tadi teman-teman lihat di mana semua proses setelah scan itu kita harus tetap masukin datanya secara manual, dibaca dokumennya. Nanti itu di sini operator data hanya sampai upload dokumen saja dan mungkin nanti ada tahap validasi. Jadi setelah dokumen kepegawaiannya di scan itu kemudian diunggah, nanti yang melakukan OCR itu ada prosesnya sendiri tuh. Di PDF to text conversion di situ OCR-nya bekerja. Nanti jadi dokumen teks, setelah jadi dokumen teks baru dilakukan classification, ini dokumen apa. Setelah bisa diklasifikasi dokumen apa, baru nanti di situ bisa diekstraksi dengan menggunakan NER, name entity recognition, apa data yang bisa diambil dari teks. Nah dari situ nanti bisa dilakukan validasi, ini bisa manual, bisa otomatis. Kalau Bapak Ibu sudah punya database sebelumnya, kita bisa compare misalnya ini hasilnya sama nggak dengan yang sudah ada. Jadi nanti dilihat berapa persen akurasinya. Jadi validasi ini tidak harus dengan manual, otomatis pun bisa. Nah ini yang saya propose di penelitian saya, supaya nanti operator data itu tugasnya hanya sampai upload, tidak lagi baca. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat sebetulnya bisnis prosesnya bukan hanya untuk pengelolaan data kepegawaian, bahkan untuk rekrutmen pun bisa. Mungkin saya nggak tahu di sini sempat terlibat ya waktu SSCN verifikasi. Itu kalau ini nanti diterapkan di BKN harusnya sudah tidak ada lagi tuh kita proyek, saya nggak tahu ya proyek kan ya Bu, sama ya. Sampai begadang sampai malam dibukain satu-satu dibaca. Satu BKD. Betul Bu. Sampai belum nguras waktu, tenaga, biaya gitu. Harusnya kalau BKN recognize teknologi ini harusnya itu sudah tidak ada lagi. Saya tidak bilang ini sempurna, tapi ada nilai akurasi tertentu, tapi harusnya ini bisa membantu proses itu. Jadi penggunaannya nanti bukan hanya untuk pengolahan data kepegawaian, segala bentuk dokumen yang diupload di bidang apapun harusnya bisa menggunakan teknologi ini. Lebih luas pemanfaatannya, tapi di kepegawaian seperti ini. Silakan. Jadi tadi terinspirasi dan sama rekrutmen. Kadang-kadang kan yang arahan dari panitia ini ya, untuk ngeceknya itu dokumennya palsu atau asli gitu ya, atau data ini. Nah pada saat mereka upload itu saringannya gimana ya? Gini Bu, kalau masalah asli atau palsunya itu nanti sebetulnya tinggal kayak gini, nomor KTP. Asal sudah punya API dengan Capil, kalau di kami Capil ya. Kalau itu ini biasanya ijazah nih. Nah, berarti nanti minta API-nya ke yang tinggal masukin nomor ijazah itu apa namanya? Kan ada. Ya, forward dikti Bu. Itu bisa dihubungkan ke situ. Ya, tinggal minta API-nya ke situ. Jadi nanti semua kita itu kalau bicara interoperabilitas tentunya butuh butuh API itu ya. Setahu saya sih kalau nomor KTP sudah ada Bu dari Dagri ya Bu. Itu punya aksesnya. Saya nggak tahu kalau forward dikti menyediakan API atau tidak, tapi sebetulnya itu bisa dibuat. Kalaupun tidak bisa dibuat, mungkin programmer sini bisa ada main crawl, tinggal lempar parameter ke formnya forward. Ya, tinggal ngomong sama Pak Haji bisa Bu. Pakai crawl namanya Bu. Jadi dari form itu dilempar nomor ijazahnya, nanti lihat hasil output dari form itu apa. Jadi sudah ada antisipasinya Pak. Sudah ada.
Kalau ini lebih ke bagaimana mengekstrak teks dari dokumennya supaya manusia tidak baca satu-satu dokumennya. Ya. Apapun dokumennya. Langsung ke detect gitu ya. Ya, mengekstrak teks. Jadi yang bacain komputernya gitu. Selanjutnya Bu. Oke. Ya. Ini adalah ruang lingkup penelitiannya. Di sini saya samplingnya menggunakan 10.000 dokumen kepegawaian Kota Bogor. Dari 10.000 itu yang saya pakai adalah dokumen konversi NIP, kemudian dokumen apa namanya PNS ya, kemudian Bapak Ibu tahu ini dokumen apa ya? Bapak Ibu PNS. Sampling sebagai sampling ya. Kemudian ada lagi kenaikan pangkat. Kemudian ini dokumen PTK. Kemudian saya juga menggunakan sampling dokumen ijazah dan saya juga menggunakan sampling dokumen pensiun. Teman-teman yang masih paris atau kepegawaian tahu lah dari sekilas terlihat ini jenis dokumen apa ya. Ya, ini juga ada dokumen SK jabatan. Nah, signifikasi teoritis dari penelitian saya adalah yang saya propose tentunya bisnis proses yang tadi, gimana caranya proses pengelolaan kepegawaian itu jauh lebih efektif dan efisien dan cepat ya. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan model name entity recognition bahasa Indonesia pertama pada domain kepegawaian dengan menggunakan rubis dan deep learning based lab. Nanti saya jelaskan apa itu deep learning. Mungkin beberapa teman juga sudah tahu. Nah, ini signifikasi praktis penelitiannya ya. Tadi teman-teman bisa lihat operator data yang tadinya apa-apa dilakukan sendiri manual. Ini yang saya silang berarti nanti di bypass, diganti oleh OCR classification data. Jadi itu yang dibantu. Pemangkasan birokrasinya. Betul, Bu. Jadi sarangannya di situ. Ini adalah penelitian pendahuluan yang sudah saya lakukan. Ini jurnalnya sudah terbit di International